Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Tak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sebelum itu ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Pertama, Dita Febriani hadir. Hadir Bu. Cynthia hadir. Hadir Bu. Ya, hadir semua. Langsung saja, sebelum kita berdoa, sebelum kita melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita lanjutkan aja pada materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pencemaran udara, pengertian, penyebab, dampak, polutan, dan penanggulangannya ya. Baiklah, pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Nah, berbahaya kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Polusi udara merupakan salah satu jenis dari pencemaran lingkungan hidup selain pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran udara adalah kerusakan terhadap kualitas udara. Kerusakan kualitas ini disebabkan oleh berbagai sumber, baik sumber biologis maupun non-biologisnya. Nah, polusi udara dapat bersumber dari berbagai macam, antara lain dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah rumah, limbah industri, dan lain-lain. Nah, tentunya kita bertanya, apa sih penyebab pencemaran udara itu kan? Nah, penyebab pencemaran udara di Indonesia sekitar lebih dari 70% merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan. Zat berbahaya tersebut seperti timbal atau timah hitam, oksida nitrogen, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida fotokimia. Nah, kendaraan bermotor menyumbang hampir 100% timbal. Hidrokarbon dioksidanya itu 34-73%, dan hampir seluruh karbon monoksida CO ke udara. Sumber utama debu berasal dari pembakaran sampah rumah tangga mencakup 40% dari sumber debu Jakarta. Sektor industri juga merupakan sumber utama dari sulfur dioksida. Di tempat-tempat padat di Jakarta, konsentrasi timbal bisa 100 kali dari ambang batas. Nah, tingkat pencemaran udara di dunia sungguh sangat mengkhawatirkan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 98% kota berpenduduk di atas 100.000 orang yang ada di negara penghasilannya rendah dan menengah tidak memenuhi standar kualitas udara atau WHO. Sedangkan bagi negara berpenghasilan tinggi, jumlahnya menurun menjadi 52%. Tingkat pencemaran udara untuk setiap wilayah menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO seperti gambar di bawah ini. Nanti Ibu tunjukkan gambarnya ya. Ya Bu. Nah, sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara terdiri dari dua sumber. Yang pertama, sumber pencemaran udara alamiah, misalnya akibat letusan gunung berapi. Bisa juga berupa kebakaran hutan, nitrifikasi, dan denitrifikasi biologi. Nah, yang kedua yaitu ada sumber pencemaran udara berasal dari manusia itu sendiri, seperti transportasi, emisi pabrik. Zat penyebab pencemaran udara yang bersumber dari kegiatan manusia yaitu adanya karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat, hidrokarbon, dan oksida fotokimia. Nah, kita masuk ke macam-macam pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini terdapat dua macam pencemaran. Yang pertama, pencemaran udara primer dan pencemaran udara dari sekunder. Nah, pencemaran udara primer yaitu substansi pencemar ditimbul langsung dari sumber pencemaran. Karbon monoksida adalah salah satu pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Nah, sedangkan pencemaran udara sekunder
sekunder yaitu substansi pencemar terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam proses fotokimia adalah contoh pencemaran sekunder. Atmosfer merupakan sebuah sistem yang kompleks, dinamik, dan sangat rapuh. Belakangan ini, perhatian pada efek emisi polusi udara terhadap perubahan iklim global dan penipisan lapisan ozon sangat meningkat. Nah, dampak pencemaran udara itu sendiri yaitu tentunya ada dampak kesehatan, berdampak pada kesehatan kita kan. Nah, dampak pencemaran debu bisa menyebabkan penyakit pada paru-paru atau yang disebut biasanya dengan bronkitis, serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Sedangkan dampak pencemaran oleh zat kimia seperti karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin kita. Nah, hemoglobin adalah metal protein pengangkut oksigen yang mengandung besi dalam sel darah merah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, setiap tahun terdapat sekitar 3,2 juta kasus kematian disebabkan oleh pencemaran udara di dunia. Nah, dalamnya penetrasian polusi udara ke dalam tubuh bergantung kepada jenis zat pencemarnya. Nah, partikulat berukuran besar dapat tertahan di saluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikulat berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. Nah, dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Nah, jadi dampak pada polusi udara ini sangat mematikan pada manusia ya, Nenek Ibu. Ya, Bu. Di Indonesia itu sendiri, kendaraan bermotor merupakan sumber utama pencemaran udara di perkotaan khususnya. Nah, menurut World Bank, dalam kurun waktu 6 tahun sejak 1995 hingga 2001, terdapat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sebesar hampir 100%. Sebagian besar kendaraan bermotor itu menghasilkan emisi gas buang yang buruk. Hal ini akibat perawatan kurang memadai ataupun dari penggunaan bahan bakar kualitas buruk, misalnya kadar timbal atau PB yang sangat tinggi. Nah, penurunan kasus-kasus tersebut yaitu yang pertama, penurunan 1.400 kasus kematian pada bayi prematur. Penurunan yang kedua yaitu penurunan 2.000 kasus rawat inap pada rumah sakit. Yang ketiga, penurunan sebesar 49.000 kasus kunjungan ke gawat darurat. Yang keempat, penurunan 600.000 serangan asma. Yang kelima, penurunan 124.000 kasus bronkitis pada anak. Yang keenam, penurunan 31 juta gejala penyakit saluran pernapasan. Yang ketujuh, peningkatan efisiensi 7,6 juta hari kerja yang hilang akibat penyakit saluran pernapasan. Ya, Nenek Ibu. Ya, Bu. Terus dampak pada ekonominya yaitu hasil kajian Bank Dunia menemukan bahwa dampak ekonomi akibat pencemaran udara di Indonesia sebesar 1,8 triliun. Nah, jumlah ini akan meningkat mencapai 4,3 triliun pada tahun 2015. Nah, dampak pada pendidikan yaitu dari segi pendidikan, dampak pencemaran udara dapat mempengaruhi tingkat belajar pada siswa. Nah, dampak sosialnya, akibat pencemaran udara, orang-orang tidak dapat menikmati udara yang sehat. Setiap hari harus menghirup udara asap. Akibatnya, aktivitas sosial menjadi sangat terhambat. Dampak terhadap pertanian, yaitu pencemaran udara sangat berpengaruh pada sektor pertanian. Kurangnya lahan hijau tempat pohon melakukan fotosintesis karena dapat mengganggu pertumbuhan pada pohon. Tanaman juga akan rawan pada penyakit. Nah, selanjutnya itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO2, CFC, metana, ozon, dan N2O di lapisan troposfer. Terus ada hujan asam. Tingkat keasaman pH normal air hujan adalah 5,6. Polusi udara akibat SO2 dan NO2 yang bereaksi dengan air hujan akan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Nah, terjadinya kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon yang berada di stratosfer atau ketinggian 20-35 km merupakan pelindung alami bumi. Lapisan ini berfungsi memfilter radiasi ultraviolet B dari matahari. Terus, zat pencemaran udara atau polutan. Pencemaran udara disebabkan oleh beberapa zat pencemar atau polutan. Amerika Serikat misalnya memiliki daftar 187 polutan yang sangat berbahaya bagi kualitas udara. Jenis polutan ini ditetapkan dan dipantau oleh
gas karbon dioksida. Misalnya gas karbon dioksida adalah gas sumber pencemaran udara yang mampu meningkatkan suhu pada suatu lingkungan. Fenomena ini dikenal sebagai efek rumah kaca tadi. Nah, temperatur udara di daerah yang tercemar atau CO2 akan naik. Dengan demikian suhunya menjadi semakin panas dari waktu ke waktu seperti dialami pada DKI Jakarta. Nah, adapun penyebabnya itu karena CO2 akan berkonsentrasi dengan jasad renik, debu dan titik-titik air. Percampuran ini membentuk awan yang dapat ditembus cahaya matahari namun tidak dapat dilepaskan kembali melalui awan tersebut. Terus adanya penanggulangan pencemaran udara. Penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan beberapa cara atau solusinya, yaitu pertama, gunakan moda angkutan umum. Mendorong diri sendiri dan masyarakat untuk menggunakan modal angkutan umum akan menurunkan tingkat polusi udara tadi. Nah, yang kedua adalah hemat energi. Matikan kipas angin, lampu, penyejuk udara saat Anda berpergian keluar. Yang ketiga, pahami dan praktek konsep reduce atau reuse dan recycle. Jangan membuang barang-barang yang tidak berguna bagi diri Anda sendiri. Yang keempat, gunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Teknologi energi terbarukan ramah lingkungan seperti adanya matahari, angin, dan panas bumi semakin mutakhir. Yang kelima, gunakan perangkat teknologi atau listrik yang hemat energi. Enak, Ibu? Ya, Bu. Selanjutnya yaitu adanya polusi udara pengaruh pada paru-paru, yaitu parahnya polusi udara di Jakarta bukan satu-satunya masalah udara yang ada di Indonesia tentunya. Beberapa kota lain di Indonesia seperti Palangkaraya dan Pekanbaru pun juga kerap memiliki kualitas udara yang rendah akibat kebakaran hutan yang sering terjadi di musim kemarau. Bahkan bukan hanya di Indonesia, masalah polusi udara juga telah menjadi masalah dunia. Menurut perkiraan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, 9 dari 10 orang di seluruh dunia menghirup udara yang tercemar. WHO juga mencatat polusi udara membunuh hingga 7 juta orang setiap tahunnya. Nah, makanya tidak heran meski efeknya tidak langsung, terlalu sering menghirup udara tinggi polusi menyebabkan beberapa penyakit berbahaya yang sangat-sangat mengganggu pada sistem pernapasan kita, termasuk paru-paru tadi. Nah, sebagai warga negara dunia yang hidup di daerah dengan tingkat pencemaran udara yang sangat tinggi, nah kita harus mengetahui apa saja penyakit yang mengancam. Selain itu, Anda juga memiliki pemahaman mengenai cara untuk mencegah polusi udara merusak kondisi kesehatan Anda sendiri. Nah, mengutip pernyataan WHO, polusi udara memiliki andil besar terhadap 3 penyakit sistem pernapasan polusi udara, menyumbang angka 25% terhadap penyakit dan kematian akibat kanker paru, 17% terhadap penyakit dan kematian akibat ISPA, dan 8% akibat penyakit paru obstruktif atau kronik, atau yang biasa disebut dengan PPOK. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa kanker yang identik dengan aktivitas merokok ternyata juga dapat disebabkan oleh polusi udara. Risiko terserang kanker paru semakin besar jika Anda merupakan perokok yang tinggi di lingkungan tinggi polusi udara. Nah, sementara itu, ISPA akibat polusi udara sangat mudah menyerang kelompok yang memiliki daya tahan tubuh yang sangat rendah, seperti bayi, anak, orang lanjut usia atau lansia, dan Anda atau orang terdekat yang memiliki penyakit kronik. Bila penderita ISPA terus tinggal di tempat berpolusi udara, dapat terjadinya peradangan dan kerusakan pada paru-paru itu sendiri. Tidak kalah berbahayanya dengan kanker paru-paru, PPOK juga merupakan penyakit paru-paru lainnya akibat pencemaran udara. Nah, PPOK merupakan penyakit permanen atau tidak dapat disembuhkan. Nah, PPOK terjadi saat paru-paru meradang, rusak, mengalami penyempitan akibat polutan dari asap knalpot dan gas buangan pabrik. Selain ketiga penyakit tersebut, peneliti dari Universitas Leicester atau Inggris menemukan dampak dari paparan partikel polusi udara terhadap fungsi paru-paru. Jika tubuh Anda terpapar tingkat polutan tinggi, fungsi paru-paru Anda mengalami penurunan fungsi yang setara dengan kurang lebih 1 tahun penuaan. Dampak penuaan paru-paru lebih besar jika Anda rutin beraktivitas di luar ruangan.
udara di daerah tempat tinggal Anda sendiri. Yang antara lain, pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memanfaatkan transportasi publik. Yang kedua, membuat taman kecil berisi tanaman anti polutan seperti tanaman sirih atau lili Paris. Yang ketiga, mulai menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk perjalanan jarak dekat. Yang keempat, meminimalkan penggunaan listrik sehingga dapat mengurangi penggunaan batu bara yang pembakarannya dapat mengakibatkan polusi udara. Yang kelima, tidak membakar sampah. Nah, di sini Ibu ada sedikit video, disimak baik-baik ya tentang dampak pencemaran lingkungan pada kesehatan. Baik, Bu.
lagi materi yang sudah Ibu kasih tadi.